Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Untuk hari ini saya berkesempatan ditugaskan oleh BPGTK untuk berbagi praktik baik bersama guru SMK Raden Umar Said Kudus implementasi 7 jurus BK Hebat. Nah, mungkin Bapak Ibu guru masih belum tahu nih 7 jurus BK Hebat itu seperti apa. Nanti kita akan lihat video atau tayangan sebentar. Kita ada istilahnya ya, jingle lagu seperti itu. Pernah tahu? Gitu. Tidak ada. Sambil nyanyi deh, ada seksnya di situ. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Jadi kita ada 7 jurus BK Hebat dari kementerian yang dulu sempat saya sampaikan di kegiatan IHT. Jadi 7 jurus BK Hebat itu yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, terus jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jadi ada 7. Nah, tidak mungkin saya sampaikan semuanya, jadi hanya 2 jurus yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu guru. Yakni yang pertama ada kenali potensi. Sebelum itu, tadi saya sudah membagikan lembar ya, Bapak Ibu guru. Buka di halaman yang pertama. Ini kita games dulu ya, biar siangnya agak bersemangat. Ayo gembira senyum. Ya, silakan Bapak Ibu guru bisa minta tanda tangan ke temannya yang kotaknya sesuai dengan kotak ini. Misalkan sudah menjadi guru lebih dari 10 tahun, minta tanda tangan ke siapa? Pernah ke luar negeri. Setelah yang pernah keluar negeri
Tidur jam berapa memangnya Pak? Disiplin positif. Siapa di sini yang memiliki lebih dari 1000 followers di medsos? Bagus. Ini langsung yang udah langsung. Sudah deh. Oke, baik. Sudah dapat tanda tangan semuanya deh. Permainan kedua masih di halaman yang pertama. Silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, dua pasang ya. Berpasang. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu guru berpasangan. Brosur umrah dari Bapak sudah berpasang-pasangan ya? Berdiri pasangan ya? Silakan Bapak Ibu suit sama temennya, suit dress. Sudah. Yang kalah silakan menebak ya, menebak yang pertama ya, bisa ditulis di bawahnya kotak itu ya. Yang kalah menebak yang menang. Yang pertama, hobi teman di depannya. Yang pasangannya ya, dengan pasangannya. Yang kedua, tulis dong di bawahnya sini. Yang kalah yang jawab. Dan yang kedua, ukuran sepatu, ukurannya benar. Ukuran celananya berapa?
favorit pasangan? Tidak bisa dulu. Iya, terserah favorit penyanyinya. Kalau genre ya gampang banget Pak. Sudah? Terakhir ya. Tebak hewan kesayangan. Kalau tidak senang ya tidak usah menjawab. Oke, silakan dikasihkan ke yang benar atau enggak. Apa benar? Ada yang benar, ada yang salah. Yang salah. Kalau pakai coba itu digempak. Harus gempak itu. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah kembali. Baik Bapak Ibu, jurus yang pertama adalah kenali potensi ya. Jurusnya, bukunya. Lanjut Pak. Kenapa saya memilih kenali potensi ini di jurus pertama daripada jurus yang lain? Karena ditemukan hasil asesmen awal, biasanya kan guru BK membagi kuesioner di awal, ya. Itu ditemukan 7,84% siswa itu belum menemukan cara belajar yang tepat. Dengan pernyataan sebagai berikut. Saya belum menemukan cara belajar yang tepat untuk menunjang pendidikan lanjutan saya. Jadi alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah sebagai informasi kepada Bapak Ibu guru mapel semuanya, sebenarnya gaya belajar anak-anak RUS itu seperti apa? Agar bisa mempermudah Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran yang ada di kelas. Nah, sampel yang saya gunakan kelasnya Bu Liswana 10 animasi 5 karena saya mengampu di kelas animasi 5. Nah, ditemukan data di kelas 10 animasi 5 gaya belajarnya lebih banyak di visual daripada kinestetik. Padahal kan SMK lebih banyak di kinestetik ya, yang gerak, ternyata perbandingannya jauh berbeda. Nah, auditorinya berapa? Ditemukan hanya 1 orang saja Bu Lis waktu itu. Auditori 1 orang. Lanjut Pak. Dan tujuan kenapa saya memberikan topik kenali potensi adalah membantu siswa agar dapat menemukan potensi lainnya yang ada pada dirinya dan melihat secara detail gaya belajar dari murid SMK RUS. Lanjut Pak. Nah, tahapan yang saya lakukan adalah ini kan pembelajaran deep learning. Bapak Ibu masih ingat mindfulness, joyful, full ya? Hah? Meaningful. Wah, pintar Pak Arif. Tepuk tangan buat Pak Arif Kurniawan. Ada dengan metode experience learning. Jadi anak-anak saya latih gitu ya. Saya beri apresiasi awal dengan memberikan semangat di awal. Terima kasih atas kehadiranmu di pagi hari ini. Sudah pagi berangkat ke sekolah. Ini masuk ke berkesadaran dan mengembirakan. Saya ajak speaking. Contohnya seperti tadi yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Tapi kemarin saya speakingnya berbeda. Saya lebih
masuk ke berkesadaran dan menggembirakan. Anak-anak sadar tidak kegiatan hari ini, sadar tidak wajibnya sekolah tepat waktu seperti itu. Terus yang kedua, menyampaikan pentingnya materi yang dibahas pada hari ini dan mengajak murid terlibat langsung. Ini lebih kepada yang bermakna. Jadi di awal saya meminta anak-anak untuk beraktivitas di awal. Aktivitas ini seperti simulasi, simulasi mengisi angket. Kalau mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di animasi bisa melihat beberapa asesmen yang saya berikan ke grup kelas, kemudian merefleksikan hasilnya, kemudian konseptualisasi ini saya memberikan materi sedikit, kemudian mengaplikasikannya lebih kepada bagaimana cara anak belajar setelah tahu gaya belajarnya itu apa. Lanjut Pak. Nah singkat ya, mungkin Bapak Ibu guru masih belum belum begitu tahu potensi itu apa. Ini ya memang kemampuan, bakat, minat yang ternyata masih belum diketahui sama murid. Mungkin saja Bapak Ibu guru masih belum tahu ternyata potensi selain mengajar itu menjadi penyanyi misalnya. Ada di sini Ibu Lis punya potensi lain selain mengajar? main gitar maksudnya dan sebagainya. Lanjut. Oke, ini gaya belajar. Jadi kemarin saya memberikan ilmu kepada anak-anak 3 gaya belajar. Ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Visual ini melihat, jadi senang sekali mencatat, mewarnai tulisan, gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah tahu gaya belajarnya Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah? Kalau visual kan senang sekali melihat, jadi harus diperhatikan guru yang ada di kelas. Gurunya ke kanan, anaknya ke kanan, gitu. Jadi benar-benar memperhatikan. Senang sekali ketika guru itu menulis di papan tulis. Ya, jadi anak itu senang sekali di kelas 10 ya, kelas 10 animasi itu senang sekali kalau Bapak Ibu guru itu menerangkan itu sambil menulis dan menggunakan PowerPoint, karena anak ini bisa benar-benar memahami betul, oh materi yang disampaikan itu ini loh, oh benar yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nah untuk yang auditori, mungkin Bapak Ibu guru kan sempat merasa bahwa anak yang belajarnya kok sambil mendengarkan musik ya. Nah ternyata setelah saya pahami secara detail, gaya belajar auditori itu sebenarnya bukan yang seperti itu. Jadi auditori itu cara belajarnya ya dia cukup mendengarkan guru yang mengajar, dia itu langsung nangkep. Bukan yang sambil mendengarkan musik itu tidak. Karena secara konsentrasi siswa itu tidak bisa mencakup 2 informasi sekaligus. Otak itu tidak bisa menyampaikan seperti itu. Jadi anak itu bisa paham hanya dengan mendengarkan. Jadi dia cara belajarnya ya dengan menghafal, bisa dengan guru menyampaikan terus direkam. Jadi ketika kegiatan yang waktu COVID, anak-anak auditori ya mudah sekali memahami. Beda lagi untuk siswa yang visual akan cukup susah, apalagi kinestetik seperti itu. Dan belajarnya itu sambil membaca dengan keras-keras. Makanya MI ya kelas gedung sebelah itu kalau belajar kan sambil ngomong gitu. Itu untuk juga melatih auditorinya. Atau memang gaya belajar dari anak-anak SD itu memang sambil membaca, berbicara gitu ya. Kalau kinestetik ya memang lebih senang praktek, langsung praktek. Jadi anak-anak senang sekali praktek. Jadi strateginya biasanya mereka langsung role play, praktek nyata belajar. Jadi anak-anak
di kelasnya Bulis itu senang sekali pelajaran PJOK. Jadi senang yang praktek, yang gerak. Geraknya ini bukan berarti gerak yang seperti yang sudah lulus itu parit ya, yang harus gerak di bidang ya. Geraknya itu lebih kepada dia harus senang main Lego seperti itu, terus merakit puzzle, terus benar-benar yang memang dia praktekkan begitu. Baik, lanjut Pak. Nah ini cara menentukan potensi, salah satunya ada tes gaya belajar. Ini saya menggunakan web Aku Pintar dari BPKTK yang kemarin disampaikan. Ini tes gaya belajar dan ini tes kemampuan. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu salah satu cuplikannya ya. Siswa ini sudah berdiskusi soal bagaimana cara kamu menentukan cara belajar secara mandiri di rumah. Nah ini yang visual, kemarin menyampaikan yang visual. Yang visual itu menyampaikan saya belajarnya merangkum apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Jadi anak-anak visual membuat rangkuman secara ringkas seperti itu. Lanjut Pak. Jom kita diskusi. Bapak Ibu guru sudah tahu gaya belajarnya? Mungkin saya langsung bagi saja ya. Sudah tahu bedanya visual, auditori sama kinestetik ya? Sudah ya. Nah ini saya bagi nanti jadi 3 kelompok. Visual sendiri, auditori sendiri, kinestetik sendiri. Yang Bapak Ibu guru diskusikan adalah strategi pembelajaran Bapak Ibu guru nantinya ketika di kelas itu bagaimana. Mungkin 1, 2, 3 mana ya? Pak Arif 1. Monggo 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Spesial Pak. Monggo diskusi bagaimana strategi Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu saya kasih waktu 5 menit saja ya, nggak lama ya. Ya, isinya di sini. Y, visual, auditori, kinestetik, kinestetik.
ya, yang bisa mungkin dari kinestetik ya, kinestetik. Terima kasih Bu Eri. Selamat siang teman-teman. Untuk tim 3 di gaya belajar kinestetik, strategi pembelajaran yang efektif di tim kami adalah menggambar langsung, menyanyi, aktivitas observasi, biasanya anak-anak keluar juga, terus proyek kolaboratif, serta warna atau ice breaking membatasi. Oke, terima kasih Bu Eri. Ada tambahan dari guru kinestetik, grup kinestetik? Gak ada, Mas? Oke, monggo langsung auditori, siapa yang mau menyampaikan? Para menyampaikan auditori. Kami dari kelompok 2. Jadi gaya belajar auditori 1, diskusi dan tanya jawab. 2, ada ceramah no jutsu. Ceramah ya. Ya, kalau ada jam lebih kita menggibah dengan siswa. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Terakhir ya, siswa Pak Niko, monggo. Dari kelompok 1 gaya belajar visual, nomor 1 memberikan penjelasan melalui PowerPoint, 2 membuat mind mapping, 3 memberikan penjelasan melalui tulisan di papan tulis. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu Guru bisa mempraktekannya kepada anak-anak. Jadi metode yang bisa Bapak Ibu lakukan biasanya kami singkat menjadi ARK. A itu aktivitas di awal. Bapak Ibu Guru bisa simulasi atau mungkin kegiatan ice breaking, permainan. Terus R itu refleksi, K itu konsep, yang A itu aplikasi. Jadi anak-anak memang diminta untuk langsung memahami secara detail materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Sebenarnya kan pembelajaran ini sudah sering Bapak Ibu lakukan sebenarnya, tapi lebih bagaimana anak ini di setiap pembelajaran ini memunculkan berkesadaran, anak ini sadar akan makna belajar, kemudian memiliki maknanya setiap pembelajaran itu, dan juga yang lain menggembirakan. Jadi di sekolah itu gembira. Sejauh ini sih saya lihat anak-anak itu tetap bergembira. Oke, lanjut. Kita masuk ke jurus yang keempat. Bapak Ibu nggak usah pindah aja ya. Jurus yang keempat, jaga konsistensi. Siapa yang di sini sering tidak konsisten? Saya. Aku dosa ya. Ayo ya. Ayo. Habis itu kita memperbaiki diri sendiri ya. Alasan saya memilih jurus 4 ini tak lain dan tak bukan asesmen awal. Asesmen awal saya menemukan 8,82% murid mengalami masalah pada pengetahuan secara objektif. Saat dengan pernyataan saya mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dan pengentasan masalah secara objektif. Lebih kepada dia belum bisa mengentasan atas masalahnya sendiri, kenapa kok saya tidak konsisten dan sebagainya. Terus yang kedua, melihat kebiasaan disiplin negatif pada murid yang sering tidak masuk sekolah. Ya apa enggak ya? Banyak ya siswa dari kita yang sering tidak masuk sekolah. Terus yang terakhir,
Jadi penemuan di pagi hari alasannya ini seringnya kesiangannya itu bangunnya Bapak Ibu, anak-anak itu bangunnya ada yang jam 6.55, ada yang 7, ada yang 7.15. Nah, ini karena apa? Karena setelah ditelusuri banyak hal yang mereka lakukan di malam harinya. Selain itu begadang, main game, terus bilangnya sih saya kusnudonnya mengerjakan tugasnya banyak, inktober. Hari ini inktober topiknya. Nah, saya ngambil sampel di kelas 10 animasi 3. Nah, baik, biar Bapak Ibu guru semangat, tepuk satu. Oh, tepuk satu. Oke. Boleh Bapak Ibu guru kita berdiri lagi, permainan lagi yang menarik, berpasangan lagi ya, sweet lagi, berpasangan lagi. Tukeran ya, ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Baik, silakan Bapak Guru sweet lagi. Perhatikan ya, ini ada 2 ronde. Ronde yang pertama, yang menang sebagai A. Yang menang kita sebut sebagai A. Yang kalah kita sebut sebagai B. Yang A, silakan Bapak Ibu guru tangannya mengepal. Jangan dipukulkan ke temennya ya, tetap dikepalkan. Ya. Nah, tugasnya si B yang kalah silakan silakan berusaha sekuat mungkin untuk membuka tangan si A. Tugasnya si A harus memegang erat tangan, ya, mempererat pegangannya. Dimulai dari sekarang. Silakan membuka tangan si B, tapi tanpa menyentuh tangan si A, si B. Tidak boleh menyentuh tangannya sama sekali. Silakan Bapak Ibu guru, terserah mau ngapain, mau dikritiki temennya, mau dikasih dimulai dari sekarang. Boleh
Tak kasih remote tangannya buka. Ya. Ada lagi yang bisa kenapa caranya gimana Pak? Tidak ada caranya. Terima kasih tepuk tangan bagi semuanya. Dari dua ronde itu yang sering kali kita lakukan itu yang mana? Dari ronde pertama sama ronde kedua. Pertama, Paksa. jadi bisa dibilang kebiasaan biar konsisten itu dipaksa. Gimana Bu? Dipaksa dulu baru terbiasa. Nah, kalau dipaksa dengan ini dipaksa dengan dia sadar sendiri lebih baik mana? Sadar sendiri, ya. Nah ini yang sering kali murid kita lakukan adalah apa yang mereka kerjakan setiap harinya ini karena paksaan, bukan dari sadarnya sendiri. Lanjut Pak. Yang sebentar. Nah tujuan saya memberikan konsep jaga konsistensi ini ya agar anak-anak ini tidak terlambat lagi ke sekolah, terus anaknya lebih konsisten dalam pengerjaan tugasnya, agar Bapak Ibu guru mapel ini tiap semester itu tidak nagih tugas terus ya, terus menghilangkan kebiasaan negatifnya. Dan yang terakhir adalah guru kita ini sebagai inspiratornya anak-anak, bukan motivator. Inspirator bukan motivator. Karena motivator ini kan hanya mampu menyampaikan saja guys, secara teoritik guys. Kalau inspirator kan dari Bapak Ibu gurunya sudah terbiasa berangkat pagi. Saya yakin semuanya Bapak Ibu guru SMK itu berangkatnya pagi semua, jam pelajaran juga tepat waktu gitu Pak Arif. Jadi menginspirasi anak-anak. Lanjut Pak. Sama halnya tadi ke tahapannya sama seperti di kenali potensi. Ada aktivitas di awal sama persis yang tadi Bapak Ibu lakukan. Kemudian saya merefleksi lebih kepada apa makna yang kalian temukan di permainan tersebut. Terus yang ketiga ada konsep, yang terakhir mengaplikasikannya ini saya meminta anak untuk menulis yang di situ ada Bapak Ibu guru di lembar ini riwayat yang jurus keempat. Nah riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Nah ini sebentar, Bapak Ibu guru tidak perlu mengerjakan ini. Pasti sudah jelasin ya. Bagus. Makanya saya minta jangan menjawab nanti khawatirnya muncul pernyataan itu. Kacau ya nanti. Nah, saya minta anak untuk menulis kebiasaan tidurnya di 7 hari ke belakang. Nah, ditemukan ternyata anak itu, Bapak Ibu guru, tidurnya itu lebih dari jam 9 malam. Dan bangunnya itu ada yang jam 5, ada jam 6. Ada yang jam 5, ada jam 6. Terus mereka menyampaikan memang di tugas Bapak Ibu, di tugasnya mereka merasa berat. Maaf Pak. Padahal itu satu hari satu kan Kak. Ini kadang ya anak belum bisa pahami. Terus dampak dari tidur telat ini anak-anak juga jujur menyampaikan dari
konsisten. Ini saya menyampaikan konsisten ini apa ya? Konsisten adalah sikap yang berulang-ulang melakukan hal baik meskipun ada tantangan atau rasa malas. Tadi saya menyebutkan ke anak-anak punya penyakit M, penyakit malas. Nah, ini saya memberikan contoh ke anak-anak. Kemarin sempat saya minta di awal apa cita-citanya di kelas 10 semuanya ingin jadi animator, jadi ilustrator. Ada juga yang menjawab saya ingin jadi orang sukses. Orang sukses yang bagaimana kan gitu. Mau jadi orang kaya lah, orang kaya yang bagaimana? Gitu. Jadi banyak sekali anak-anak yang ingin jadi animator dan ilustrator di kelas 10 ini. Jadi saya meminta anak untuk mengingat cita-citanya apa. Cita-citanya dulu apa yang di sini? Keinginan, harapan. Terus lanjut yang kedua tujuannya, dan yang terakhir ada goalsnya. Goalsnya di sini saya meminta anak-anak untuk saya balik arahnya. Yang harus kamu lakukan adalah goals kamu hari ini apa, terus baru tujuan, kemudian baru cita-cita itu tercapai. Goalsnya adalah bisa selesai Oktober pada bulan ini. Tujuannya adalah biar saya bisa memiliki kemampuan skill yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar cita-cita saya menjadi animator ini bisa tercapai. Dengan tujuan ini dia sudah oke, dan dia belajar skill, kemampuan, mentalnya siap, cita-cita ini jadi animator ini mudah sekali tercapai. Seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu dulu. Ini saya prakteknya di kelas 10 animasi 3. Anak-anak memberikan beberapa hal soal tadi kebiasaan tujuan ke belakang. Alasannya itu bisa nggak di Zoom? Alasannya tujuan yang lalu menyelesaikan gambar. Itu nggak kelihatan sih yang ini siapa? Ini ya. Lanjut Pak, ke bawah. Tujuan yang lalu tidurnya jam 9:30. Alasannya ketiduran di kamar teman dan kecapean. Bukan siapa tuh? Jujur kali ya. Cara tidur cepatnya dia bisa bilang bahwa tidur siang maksimal 30 menit. Jadi ternyata ada siswa di sini, Bu, saya tidak bisa tidur tepat waktu karena siang itu saya tidur. Jadi tadi siswa ini menjawab cara untuk biar dia ngantuk di malam ya, dia tidak tidur siang, atau mungkin tidur siangnya hanya 10 menit, tapi kalau 10 menit dia pusing di kepala ya. Jadi dia bilang untuk tidak tidur siangnya itu juga ada tadi yang menjawab seperti itu. Nah ini jadi di kegiatan saya di kelas ini seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi langsung praktek bagaimana cara anak mengaplikasikan kebiasaan anak ini. Nah, apa yang menyebabkan tidur telat? Ya, ekskul seperti apa? Kecapean, latihan. Oke, baik, lanjut Pak. Oke, baik di halaman terakhir Bapak Ibu guru. Nah ini diskusinya Bapak Ibu guru. Diskusi. Di sini ada dua pernyataan ya Bapak Ibu guru. Jika Bapak Ibu guru amati kebiasaan kurang baik, seperti apa murid SMK harus? Kemudian menurut Bapak Ibu kebiasaan yang baik seperti apa yang perlu dilakukan agar murid SMK ini menjadi lebih konsisten lagi? Monggo Bapak
Ibu guru bisa menjawab pernyataan ini masing-masing saja. Siapa tahu dari Bapak Ibu guru nanti bisa saya sampaikan ke anak-anak. Yang terakhir, apa contohnya Bu? Boleh? Jurus 4 jaga konsistensi. Untuk disiplin negatif seperti apa murid SMK Demokrat Said? 1. Tidak mengerjakan tugas atau PR. 2. Terlambat masuk sekolah. 3. Tidak memakai seragam dengan dinas. 4. Membuat kegaduhan di kelas. 5. Membuang sampah sembarangan. 6. Tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal. 7. Bullying. Disiplin positif seperti apa yang perlu dilakukan agar murid SMK Negeri Rumah Said terus menjadi konsisten? 1. Mendengarkan dan berdiskusi. 2. Saling menghormati. 3. Menjaga kebersihan. 4. Seragam dan aturan sekolah. 5. Ketepatan waktu. 6. Fokus pada solusi. Dan 7. Kesepakatan kelas. Terima kasih. Jadi yang perlu mungkin kita pahami di sini adalah menumbuhkan kesadaran diri kepada siswa agar tahu menjadi konsisten ini sebenarnya bukan pengaruh dari luar, tapi pengaruh dari dirinya sendiri. Seringnya terlambat sekolah ini kan sebenarnya bukan pengaruh dari luar, dari kitanya sendiri. Kenapa bisa terlambat sekolah? Kenapa bisa tidur terlalu larut dan lain sebagainya? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oke, mungkin rasa aja ya. Jangan mungkin langsung ke yang disiplin positif ya Bu. Mungkin anak-anak di sini agak kurang dalam time management. 1, mungkin itu masih bisa diperbaiki. Kemudian tingkat kepentingan mereka masih belum bisa manajemen mana yang penting mana yang enggak juga. Jadi misal ada waktu luang mungkin bisa buat ngerjain tugas tapi milih buat main game atau apa ya apa nih oke ya apa izin atribut itu kalau atribut mungkin kita sepakat aja satu sih taat aturan yang berlaku di sekolah itu aja sih. Jadi itu aja. Baik, terima kasih Pak Wawan, benar sekali ya. Menumbuhkan kesadaran diri ke anak ini sebenarnya juga tidak bisa hanya guru yang menjadi inspiratornya, tetapi juga kita perlu berkolaborasi dengan parenting orang tua bagaimana di rumah kan seperti itu. Lihat konsistensi ini, anak ini berkembang ini sesuai dengan usianya seperti itu. Ada lagi dengan Pak Ludi. Oke. Jadi untuk sebenarnya antara disiplin negatif dan disiplin positif itu anak-anak SMK harus itu imbang. Imbang dalam arti misal kalau satu ada yang malas, tetap dari satu kelas itu tidak bisa dikatakan semuanya malas. Paling 1, 2, 3. Pun malasnya pun dia buat sendiri, membuat hal-hal yang aslinya simpel menjadi kompleks. Hal-hal yang bisa dikerjakan 1-2 jam karena dia tunda jadi 1 hari. Hal seperti itu. Kemudian masalah piket, kemudian tidak menempatkan sepatu, tidak membaca instruksi dengan baik, literasi yang kurang, padahal itu hanya 1 paragraf. Kemudian sesimpel membalikan alat ke tempatnya masing-masing, tidak meninggalkan barang pribadi apapun di lab. Serta terakhir itu anak-anak itu adalah kalau memang itu proyek di sekolah ya kerjakan di sekolah, di rumah bisa istirahat tanpa ada alasan kecapean atau kehabisan waktu. Terakhir ya ujungnya pasti manajemen waktu. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Kak. Belajar untuk prioritas
atau mempertegas aturan yang ada di sekolah agar ini sifatnya ini anak-anak itu sadar. Contoh kan tadi benar yang dikatakan Pak Ludi, sepatu Pak. Kita lihat aja di situ Pak, sepatu padahal di situ sudah ada raknya. Bagaimana Bapak menyikapinya atau solusi mungkin Pak? Yang menyampaikan ini dulu ya. Sebenarnya saya definisi mengenai disiplin negatif ini baru saya cari. Saya merasa disiplin negatif ini apa? Tapi saya tetap menulis ya. Misalnya mungkin yang dimaksud disiplin negatif itu sesuatu yang dilakukan tetapi berdampak kurang baik gitu atau bagaimana. Satu misalnya hal kecil upacara itu biasanya seharusnya jam 7 tepat sudah siap, tapi harus menunggu sampai habis sengaja itu selalu seperti itu dan tidak ada perbaikan. Kemudian buka laptop tidak pada waktunya, pada saat mungkin dibutuhkan buka laptop memang oke lah, tapi kalau tidak itu tetap anak-anak tetap disiplin membuka laptop gitu. Kemudian headset itu juga saya pikir tidak pernah dilepas, itu saya kurang tahu apakah memang punya gaya belajar itu yang tadi, padahal definisinya tidak seperti itu. Kemudian guru sebagai inspirator ini pertanyaan yang tadi mungkin yang terakhir Bu Eri tanyakan bagaimana mensikapi, sebenarnya memang harusnya berangkat dari Bapak Ibu guru ya, mengenai konsistensi dan seterusnya, konsisten untuk mengingatkan, konsisten untuk memberi contoh, konsisten untuk menerapkan aturan, dan itu saya rasa saya kadang-kadang perlu beberapa kali untuk mengingatkan Bapak Ibu guru seperti Bapak Ibu guru mengingatkan kepada anak-anak, dan itu saya pun tidak konsisten untuk mengingatkan karena ketika sudah ada aturan saya pikir itu akan dilaksanakan dengan secara konsisten, ternyata pun harus butuh effort untuk meluangkan waktu mengingatkan, menjawab dan seterusnya. Ini mungkin dimulai guru sebagai inspirator dulu, baru anak-anak akan disiplin, melaksanakan disiplin positif itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Baik, dua jurus itu ya Bapak Ibu guru yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu guru. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa dipraktekkan nanti di kelas Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.